Saya menolak keinginan dia. Itu yang namanya wujudnya yang tadinya bagus, tiba-tiba tahu nggak kayak rambut orang yang stroke, jigrik semua ke atas, jigrik semua. Itu dia marah, itu dari mulutnya itu keluar kayak gini, kayak muncul buaya. Halo pemirsa MBA Film, saya hari ini bertemu dengan saudara saya dengan Nurul Huda, panggilannya Oi. Oi. Ya, saya panggilnya Oi aja ya. Oi. Ya, Bang Oi ya. Siap. Oke, Bang Oi. Bang Oi ini kesibukannya apa sehari-hari? Kalau dulu kegiatan banyak, tapi sekarang di rumah-rumah aja, santai aja. Oh ya, nikmatin hidup. Menikmati hidup. Oke, siap. Bang Oi udah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Oke. Saya dengar-dengar kan Bang Oi ini punya cerita horor atau cerita mistis. Iya. Mungkin Bang Oi ini bisa sharing di sini atau bagikan di sini. Boleh. Jadi silakan dimulai ceritanya Bang Oi. Oke. Sebenarnya kejadian ini berawal di tahun 2003. 2003 udah lama ya. 2003. Oke. Pengalaman ini cukup mengganggu konsentrasi dan pikiran serta kejiwaan saya sendiri. Sampai sekarang? Itu sudah berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun. Itu masa traumanya itu masih. Masa traumanya masa jadi traumanya sampai itu. sekitar 2006. 2006. Gitu ya? Oke. Gimana Mas? Jadi awal ceritanya itu di tahun 2003, itu di bulan September, dengan keadaan waktu itu harus berpisah dengan rumah. Jadi dulu kita di rumah induk, jadi saya harus pisah dengan membawa istri, dengan membawa anak. Rumah induk maksudnya gimana nih Mas? Rumah utama, Rumah utama. rumah keluarga lah. Rumah keluarga. Jadi kita harus pisah lah, harus mandiri dengan keadaan yang mau bagaimanapun, siap nggak siap harus kita siap jalan. Oke, Bang Oi. Jadi kita di situ keluar dari rumah di waktu yang kurang tepat. Tahun 2003 di bulan September itu kita cari dari beberapa tempat, dari Gang 1 ke kampung-kampung lain, kita cari teman namanya kontrakan. Kontrak lah ya. Kontrak. Okay. Nah, kebetulan sampailah di daerah yang namanya daerah Jakarta Timur. Ada warung rokok, saya pun nanya, Pak, Bang tanya, di sini di mana kira-kira yang ada kontrakan? Oh, coba aja adik ke dalam sana dulu. Saya cari di dalam, masuk, gangnya kecil. Muat motor tapi ya? Muat motor, tapi dari awalnya tuh dia besar, lama-lama mengecil sampai di ujung mentok, belok ke kiri, itu baru ketemu jalan lagi, itu kita nyebrangnya jembatan. Ada jembatan. Nah, tapi itu kalinya nggak terlalu dalam. Jadi cuma semata kaki lah. Cuma jembatan kayak kali kecil gitu lah. Iya. Nah, itu penyeberang, situ ada lapangan badminton, depannya ada rumah Pak RT. Nah, pas di depan rumah Pak RT itu lokasi kontrakan. Oh, jadi ada banyak kontrakan. Kontrakan tuh banyak banget. Oke. Nah, awalnya gue pribadi nggak tahu itu milik siapa ya. Ditanya sama Pak RT, ini sih Pak, mau tanya, saya lagi mencari kontrakan nih Pak. Oh, kalau mau cari kontrakan tuh depan kontrakan banyak. Kalau boleh tahu siapa yang punya ya, Bapak atau siapa? Oh, yang punya itu Bu Haji. Kalau boleh tahu di mana ya Pak Bu Haji itu? Bu Haji itu rumahnya nanti ada nyebrang jembatan lagi, lewat Gang sempit tadi, belok kiri. Nanti tuh ada ketemu kayak model tembok tapi ada pintu besi. Nah, itu bisa pintu besi itu jalan dikunci. Masuk aja itu lewat pintu samping, nanti ketemu besi ke rumah Bu Haji. Oke. Nah, terus saya bilang, Pak, boleh nggak kira-kira saya minta dianterin? Kan nggak enak namanya seorang baru sini. Udah saya anterin, cuma sampai depan pintu aja ya. Oke. Jadi diantar ya? Diantar sama Pak RT. Pak RT. Nah, udah diantar, masuklah kita ke pintu gerbang itu. Nah, ini deh, masuk aja. Itu begitu kita masuk ke pintu gerbang itu,
itu sudah jam 4:30 sore. Sudah agak sore lah. Nah, jelang maghrib. Ya. Oke. Nah, di situ udah masuk, di situ baru masuk kita ketemu yang namanya tuh ada pohon rambutan. Pohon rambutannya tuh awalnya tuh cuma nanya berapa biji yang merah. Kita masuk ke dalam. Nah, jadi posisi kita kan jalan di samping. Jalan di samping. Lama kita ke kanan itu baru ketemu yang namanya pintu utama dia. Di situ ada parkir mobil mewah. Dulu waktu zamannya mobil Pajero Sport, masih ingat banget. Ada Pajero, ada Mercy, pokoknya semua orang-orang kaya lah. Orang berada. Saya nggak tahu itu Bu Haji itu kerjanya apa awalnya. Nah, begitu itu saya coba masuk, saya coba ucapkan salam, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Yang keluar cuma anak kecil. Anak kecil perempuan. Ya maaf sih, bukan saya menghina fisik. Jadi fisiknya itu udah nggak jelas. Dalam arti kayak cacat atau gimana? Bisa dibilang cacat. Oh. Mukanya muka perempuan, tapi sudah agak tua. Oh ya, oke, saya paham. Nggak, itu mungkin nggak tahu soal kali ini, kita nggak tahu juga lah ya. Tapi itu anak kecil, mukanya sudah tua, dan yang lebihnya aneh lagi tuh begitu dia senyum, giginya tuh kayak taring. Semuanya. Oh. Jadi giginya tuh selang-seling. Oke. Yang sini ke sini, yang ke sini. Jadi semuanya sama begitu. Oke. Jadi sama kayak taring apa ya? Taring ikan piranha lah gitu. Pokoknya nggak jelas tuh arah bukan yang tajam. Ya namanya itu ya kaget nggak kaget. Cuman begitu nanya lah, Dek, ada ibunya. Itu cuma ketawa doang. Nggak ngomong? Nggak bisa ngomong. Nggak jawab? Oh, oke. Kita nggak tahu lah, terus nggak lama keluarlah satu nih ibu-ibu. Saya pikir ini Bu Hajinya. Ya ada apa ya? Saya mau nanya, Bu, saya mau ngontrak rumah di depan situ. Ibu yang punya. Oh maaf Mas, saya pembantunya. Kalau emang mau nanti saya panggil, ada ibu di dalam, tapi anaknya. Oh ya boleh Bu. Yaudah Mas, tunggu aja. Duduk dulu. Mau minum apa Mas? Mau minum teh apa mau minum air putih? Air putih aja Bu. Lama dipanggil lah ibunya itu. Saya nunggu di depan. Nah ini anak itu nggak pernah jauh sama saya. Di sebelah duduk. Jadi saya duduk sini, enak nih di sini aja nih. Saat itu Bang Oi ini sendirian ya? Sendiri. Nggak sama anak istri? Nggak, karena emang kalau bawa mereka repot lah. Repot kita ya? dalam lagi nyari tempat ya. Oke. Udah itu saya coba ngajak ngobrol, cuman takut nih. Karena emang ini anak agak itu ya, aneh lah ya. Agak aneh, terus juga ini anak nggak pernah mau jauh sama saya. Nggak pernah mau jauh deh. Ini anak kenapa ya dalam hati gitu. Kok anak mau di sini terus. Terus dia ngelempar bola. Sampai di ujung diambil, dia balik lagi. Kayak orang mau ngajak main gimana sih. Ya, cuman posisinya kita kan nggak tahu nih anak nih mau mainnya bagaimana, kan takutnya nanti dia nangis tuh gimana, kan orang tua takutnya nanti anakku diapain nih kan gitu loh. Salah gitu kan. Ya diemin aja. Gak lama terus si ibu yang anak ini lama nih nggak keluar. Malah dia tuh pembantunya dulu ngasih minuman air putih. Mas minum dulu Mas, maaf ibunya masih di dalam. Udah, karena lagi posisi lagi aus nih, dan minum tuh air. Itu rasa air putihnya beda deh. Air putihnya beda. Kalau dibilang air aqua ya ada manisnya, dibilang air masak ya kita namanya suka minum gimana sih? Tahu lah ya. Tahu lah, dibilang itu apa, air payau bukan gitu, rasanya aneh gitu loh. Udah telan aja, dan mungkin kita lagi sakit tuh gimana gitu ya, mungkin lagi capek tuh gimana, udah positive thinking aja lah. Dan nunggu lama keluar lah ini anak yang punya rumahnya. Oh ya Mas, maaf ya agak lama nunggunya. Oh nggak apa-apa Bu. Tujuannya apa ya Mas kesini? Saya mau kontrak rumah Bu. Oh, kebetulan rumah kita lagi banyak yang kosong. Oke. Silakan nanti Mas boleh lihat yang mana aja. Silakan dicek. Nanti saya suruh ada pembantu saya yang laki-laki. Nanti Mas cek dulu, lihat dulu yang mana yang mau. Nanti silakan backing lagi soal harga bagaimana.
Oh ya udah boleh Bu. Jadi si Bu Haji ini nggak ngomongin soal harga dulu. Lihat dulu tempatnya deh supaya bisa apa enggak gitu. Terus cocok apa enggak? Kalau cocok oke, kalau nggak cocok ya udah. Gitu. Daripada kasih harga ternyata tempatnya jelek kan nggak mungkin gitu kan. Mungkin dikasih servis dulu lah supaya lihat tempatnya dulu gitu. Udah singkat cerita keluarlah ini bantu laki-laki bawa satu kantong plastik kunci kontrakan. Sama itu banyak amat ya kunci kontrakan gitu. Udah, ayo Mas silakan Mas diantar sama ini Mas ini nih. Oke, terus Kebetulan dia orang yang saya percayakan untuk soal kontrakan. Oh ya boleh Bu, karena belum masih sore nih, kita buru-buru aja deh Bu ya. Ya udah silakan. Nggak jalan lagi lewat akses yang sama, lewat pintu samping. Kita ngelewatin pohon rambutan. Ini kisah nyata, bukan saya ngomong bohong. Itu yang awalnya ini, saya pernah merinding. Itu yang awalnya itu pohon rambutan itu cuman buaya, cuman nanjak itu sama jari. Begitu saya lewat lagi tuh. Ini sampai sekarang saya nggak masih trauma kalau cerita gini, masih gini. Semua tuh merinding semua. Merinding semua ya. Itu buahnya banyak. mendadak jadi banyak tadi. Banyak buahnya. Padahal itu jalan yang sama, pohonnya yang sama. Apa ada pohon kemungkinan? yang sama. Ada Nggak kemungkinan ada dua pohon yang lain. Tuh masih tuh. Makanya kalau cerita gini saya nggak mau cerita lagi karena emang ini udah trauma gitu ya. Oke. Ini belum sampai mistisnya loh, udah merinding begini saya. Karena emang nanti itu ada yang namanya tuh yang dibilang bikin hidup saya jadi trauma bener-bener yang namanya sosok gaib gitu. Udah singkat cerita saya lewat itu, cuma saya nggak ngomong. Perasaan tadi ini buahnya kok sedikit, cuma hanya hitungan jari itu yang merah. Begitu lewat di bawahnya kok merah semua, gitu loh. Nah, Mas jangan lihat kanan kiri Mas, kalau lewat sini lewat lempeng aja. Mas yang bawa kunci Yang itu bawa kunci ini ngomong begitu. Terus maksudnya apa ya? Gitu. Mungkin saya terlalu terpukau ngeliat rambutan tadi sampai saya melongo begitu, bagaimana sih kamu kurang tahu gitu. Oke. Nah, oh ya maaf Mas, ya kita buru-buru aja Mas, karena udah pengen maghrib. Ya, udah, lewat situ lagi, balik lagi, nah sampailah ke kontrakan. Kontrakan itu jumlahnya ada sekitar 7 atau 8 pintu. Jadi itu satu pintu, satu ruang kontrakan itu ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi. Jadi 3 petak lah. Nah, 3 petak. Nah, yang ujung sana sudah ada isi Mas katanya. Yang nomor 2 itu ada isi, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kosong. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 8 sama 7 kosong. Yang nomor 6 ini ada. Jadi nomor 3, 4, 5 kosong, 6 ada, 7, 8 ada. Jadi yang kosong tengah-tengah nih. Karena kan pengennya pikiran supaya nyaman, kita tempat tinggal untuk mengontrakan yang kan yang di pojok ya. Karena posisi nggak ada lagi, udah mau nggak mau ambil tengah deh. Ambil tengah di urutan nomor 5. Karena sebelahnya tuh ada juga yang sudah isi. Itu sudah buku warga. Oke. Lalu? Nah, bilang, Mas siapa ya? Oh ini ada yang mau ngontrak baru. Oh ya udah. Kalau mau ngontrak sebelah saya aja lah katanya. Katanya yang sudah ngontrak di situ. Ya, yang duluan ya. Yang duluan. Terus pakai dari teman gitu. Oh ya Mbak, nanti Mbak insya Allah saya lihat dulu ya masuk dalam. Saya lihat ruangannya. Itu nggak terlalu aneh buat saya. Biasa-biasa aja gitu. Normal lah ya. Normal aja. Kayaknya kontrakan biasa. Kontrakan normal, begitu masuk, wah kayaknya ini enak, tempatnya sekat-sekatannya boleh gitu kan. Masuk ke dapur udah agak enak. Kamar mandi liatin agak lama. Terus sembari baca saya masih bisa punya lah. Saya baca-baca, mudah-mudahan jangan ada apa-apa gitu kan. Habis saya buang muka dari kamar mandi ke arah dapur, itu udah beda. Itu udah beda lagi gitu. Beda apa? Hawanya beda tiba-tiba. Oh, hawanya tuh sekitar. dibilang anyep, dibilang ada angin, dibilang kagak, pokoknya anyep. Oke. Tapi saya pikir ini cuma sugesti. Karena setiap bangunan kosong itu pasti ada penunggunya. Ya, percaya nggak percaya, tetap saya percaya namanya ada goib. Tapi saya pikir ya udahlah, kita masing-masing aja, kita permisi, tujuan kita di sini mau tempat tinggal, bukan mau macam-macam. Udah, saya nggak hirauin. Oke. Sebenarnya tuh kata hati itu sudah ada, bilang jangan di situ. Cuman karena posisi udah sore, dia bingung nih mau cari kemana lagi. Terus mau lihat tempat yang lain juga, waktu udah mepet. Karena begitu, situasi lah ya. Situasi itu memang kurang memungkinkan. kurang memungkinkan. Waktu Oke. udah sore, Lalu? udahlah karena
sebenarnya tuh melawan kata hati nih. Kata hati udah dibilang, kalau kata hati bilang jangan, mesti kita ikutin. Tapi akhirnya Bang Oi ini mutusin untuk kontrak di situ. Belum, udah habis itu, ya udah Mas, kita langsung aja. Kata si Mas yang megang posisi ini, apa nggak melihat sebelah? Nggak usah lah. Mungkin sama kayak begini, iya mungkin sama lah, mungkin beda gitu. Nanti Mas kalau emang jadi kontak di sini, nanti bilang sama Bu Haji aja, minta di chat. Chat kita ada, cuman tapi tenaganya Mas sendiri aja. Oh ya udah, makasih kalau kayak gitu. Udahlah kita keluar nih. Keluar jalan, pas lewatin gerbang tadi, pas beduk. Maghrib. Masuk. Ada yang ajaib lagi. Begitu kita masuk lagi, itu pohon tadinya di atas. Posisinya kan kalau pohon ada buah kan memang nggak agak nyondoin ke bawah gini dong. Itu makin nyondoy ke bawah. Makin nyondoy ke bawah. Kayak orang kayak nunduk gitu gimana sih? Karena banyak buahnya atau gimana? Ini kan jadi gini nih cerita awalnya nih. Bang Kesi nggak percaya dari pohon dulu nih. Ini udah ada firasat. Awal saya begitu masuk, itu pohon ke atas. Tinggi ke atas. Walaupun dia ada buahnya pun namanya pohon gimana sih? Nggak mungkin penyondoy. Iya, udah kebayang. Ada kebayang kan? Nah, dia tuh begitu saya balik pertama kali itu balik lagi, itu pohon udah agak menurun. Begitu pas maghrib, itu makin turun ke bawah. Makin kayak orang nunduk gimana sih, sama kayak padi ngisi gitu gimana nunduk gitu nggak? Terus saya pikir apa iya pohon bisa nunduk gitu. Udah, saya nggak curiga tuh, saya pikir posisi thinking, saya di sini mau cari tempat tinggal, nggak mau macam-macam. Bismillah aja deh. Udah, dia masuk lagi ke situ. Bu Haji mana? Oh, anaknya udah nggak ada. Ketemu sama Bu Haji ini, yang punya pemiliknya ini, keluar. Ya Mas, saya bantu. Oh ya Bu Haji. Oh tadi Mas sudah ketemu sama anak saya. Sudah Bu Haji. Jadi gimana Mas? Gini Bu Haji, saya mau tempat itu. Tapi mohon maaf nih Bu Haji, itu berapa sebulan? Mas sama siapa? Saya sama istri. Sama anak? Iya. Kebetulan saya baru punya anak dua. Yang satu tahun 2000 lahir, yang satu lagi tahun 2002. Kecil-kecil. Nah, yang satu lagi masih dalam kandungan. oh, jadi posisi istri lagi hamil. Lagi hamil. Itu. Lagi hamil 3 bulan. 3 bulan. Nah, Oke. 3 bulan. Udah itu kata Bu Haji, ya udah Mas, kalau emang begitu saya tahu Mas lagi susah nih kayaknya. Kok tahu-tahuan Bu Haji? Si Ibu Haji bisa tiba-tiba ngomong begitu. Nembak nih. Saya tahu lagi susah ya, kita ya saya sih bantu dah. Ini harganya sebenarnya sebulan tuh 5,5. Itu di luar distrik. Jadi kita pakai token sendiri lah. Jadi kalau emang Mas mau, ya udah Mas kasih sama saya 450.000 sebulan. Belum lagi saya ngomong, Bu Haji, saya punya uang. Ya, Mas punya uang berapa? Saya terima. Langsung dipotong sama dia. Langsung diterima. Bu Haji, mohon maaf saya punya uang cuma 250.000. Sisanya mungkin seminggu saya kasih 200.000. Ya udah gampang, tenang aja. Kapan mau pindah? Malah ditanyain kapan. Kapan mau pindah? Udah. Padahal uang masih kurang ya. Masih kurang 200.000. Dalam hati mujizat buat saya gitu. Tuhan ngasih saya kemudahan, kemurahan dari orang-orang ini gitu, orang baik sama saya. Awal sih positive thinking, nggak punya pikiran negatif. Aduh baik banget ini Bu Haji gitu. Udah Mas, karena berhubung Mas sudah panjar, sudah DP, karena waktu sudah malam nih Mas, ya udah nomor berapa tadi? Dipanggil lagi yang Mas-mas tadi laki-laki itu. Siapa saya lupa namanya, panggil Mas, itu ya si Mas yang mau ngontak tuh tadi mau ngontak di kamar di kontakan yang nomor berapa? Oh nomor 5 Bu. Ya udah kasih kuncinya. Kasih nomor kunci. Ini Mas, nomor 5 ya. Kalau sudah masuk sini ya udah masuknya langsung aja. Nanti kalau soal KTP sama kekurangannya antar ke sini aja. Saya nggak mau nagih ya Mas ya katanya. Kalau emang itu nanti kasih aja ke si Mas ini yang saya kasih tanggung jawab. Oh ya Bu Haji, makasih. Saya pamit Ibu karena sudah maghrib. Udah. Pulang. Itu pulang biasa aja. Nah itu si pohon itu masih terlindung begitu. Masih lindung begini. Kita pulang. Begitu pas terakhir begitu lewat pintu lagi,
Saya ragu nih, ini pintu dikunci apa enggak nih ya? Cuman ingat omongannya Pak RT, itu pintu jarang dikunci. Ya udah saya tinggal aja tuh, saya tinggal aja. Saya pulang nih, udah. Pulang sampai rumah jam 8 malam, setengah 8. Ketemu sama istri, ketemu sama ibu. Kamu dari mana? Saya di kontrakan. Kenapa kamu nyari kontrakan? Pengen mandiri. Oh ya udah kalau pengen mandiri. Ketemu dong kontrakannya. Udah bayar? Sudah. Uang dari mana? Ada. Jadi ya kita namanya laki-laki, tetaplah kita berjiwa besar bagaimanapun, karena emang sudah kemauan istri. Kita pengen mandiri. Ya udah. Kapan mau pindah? Tepatnya. Udah. Singkat cerita, potong, langsung masuk kamar. Ketemu sama istri. Nah, kita sudah ketemu kontrakan. Alhamdulillah, dari mana? Dari Kali Cagak. Kita kan mau pindah. Bentar, kita uangnya dulu. Ya. Lewat hari ketemu lah uangnya. 2 hari kemudian kita putuskan untuk pindah. Memang sudah dari sebelum pindah tuh ibu nyokap lah bilang kalau mau pindah pertama awal, kata orang dulu jangan bawa barang, bawa dulu beras, garam, cabai, bawang, itu supaya kamu nanti kalau kerja dari luar tuh bawa hasil, jangan barang dulu. Tapi karena emang satu juga bandel juga karena pengen buru-buru pindah, bawa sekaligus tuh barang setengah sama ya kayak salah satu begitulah. Pindah lagi kita siang-siang, pindah. Anak nih belum dibawa, yang 2 sama istri, sama ada teman juga nganterin lah. Kita pakai mobil pickup. Si saya bilang, "Pak, apa sekarang mau tidurin?" Enggak, kita pulang dulu biar nanti saya sendiri yang tidur situ dulu. Jadi jangan sampai, karena kan istri kan lagi hamil, kita kan nggak tahu tuh rumah bagaimana keadaannya. Ya, besok paginya mutusin sendiri ke situ. Tabur garam dulu kan di depan, terus ambil beras, tabur gitu, beres tidur. Itu nggak ada apa-apa. Tidur dari jam 10, pengen tahu nih ada pesan apaan, sampai jam 3 nggak ada pesan apa. Pas mau azan subuh, rasanya kayaknya nggak enak di dapur tuh nggak enak hawanya. Ini emang dari awal tuh emang udah nggak enak hawanya, dari pertama kali itu. Dapur kayak ada apaan ya. Kayaknya ada yang merhatiin, nanti kita nggak tahu siapa orangnya. Berasa ada yang ngeliatin. Ada yang merhatiin, gede banget orangnya. Itu gede tapi nggak jelas itu siapa di tembok. Terlihat. Tapi dibilang sama-samar tapi nggak jelas. Gede gitu, tapi apa iya gue ngeliat setan, apa iya gue ngeliat hantu gitu kan. Jadi percaya nggak percaya gitu. Bukan kali, sebodoh amat. Tapi kaki mau ngelangkah tuh nggak bisa. Gimana sih kaki ngelangkah nggak bisa? Mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa, cuman yang dirasa apa? Takut gak saat itu? Takut sih nggak ada, Ki. Jadi biasa aja. Jadi biasa, cuman perasaan itu nggak tentu arah. Oh ya, saya paham. Jadi kita mau pergi nggak bisa gitu. Tapi kita penasaran. Jadi tuh ya makanya serba salah posisinya. Ini apa gitu. Tapi gue mau samperin nggak bisa, gue nggak bisa. Udah. Coba istighfar, dan ini sampai selesai. Hilang lah, nggak ada gambarnya. Dalam hati, ini mah cuman hanya pikiran gue doang nih. Gue nggak tahu fokus itu lah. Pagi nggak terjadi apa-apa tadi. Nggak terjadi apa-apa. Pagi selesai, langsung pulang ke rumah nyokap, langsung bawa sisan barang, bawa anak-anak. Dengan keadaan kayak gitu, tetap nekat pindah. Nekat. Oh ya udah. Karena memang posisinya udah bayar. Udah bayar. Terus isi juga minta cepet pindah. Terus juga harus ngejar sisa kekurangan tadi. Nah, yang sebelah rumah ini, rupanya itu dia lagi hamil. Jadi istri saya hamil, dia juga lagi hamil. Oke. Nah, sebenarnya hamil. Nah, saya nggak tahu nih ceritanya nih. Dia pulang ke Jawa, begitu balik lagi, istri ngomong, itu yang sebelah kan lagi hamil mbaknya. Masa sih? Iya. Terus pulang kampung. Terus begitu balik lagi, katanya anaknya nggak ada.
Anaknya nggak ada maksudnya apa? Di dalam perutnya anaknya Kosong. nggak ada, Kosong. kosong. Oh. Di dalam perutnya nggak ada. Nah, terus Nah udah, mungkin tuh keguguran atau gimana, nggak ada. Pokoknya nggak ada keguguran, nggak ada keluar darah segala macam. Ada, udah nggak, pokoknya nggak punya pikiran macam-macam deh. Masa bodo amat. Itu sudah suatu petanda sebenarnya. Petanda bahwa di situ tuh ada nggak beres. Rumah itu nggak beres. Tetap ngeyel, kerja tetap normal. Jelang seminggu itu rezeki ada aja. Sampai megang duit, ini buat bayar sisa kontrakan. oh. Datang, Assalamualaikum Bu Haji, iya ini buat berkontrakan. Oh, emang sudah ada Bu Haji. Syukurlah kalau kayak gitu. Udah bayar. Nah itu si rambutan tadi itu dalam posisinya sama buahnya, makin banyak buahnya. Nah kebetulan pas bayarnya ini bareng sama nyokap. Udah gitu pas pulang lewat rambutan tadi. Ini nggak tahu gimana, kayak ada dorongan gitu. Dorongan bilang sama nyokap, mah mau rambutan? Mau sih. Tapi jangan lo petik, itu punya orang, nggak boleh menyolong-nyolong begitu. Udah. Minta ya Bu Haji, petik nih rambutan. Pokoknya setangkai gitulah. Petik. Ngomong minta Bu Haji itu iseng lah ya ibaratnya, padahal Bu Hajinya nggak Iya, ada. padahal Bu Haji nggak ada tuh. Oke, terus Bodo amat tuh, bodo amat mau marah mau enggak, penting kalau nanti ketahuan bilangnya kan udah bilang minta nih ya kan. Minta Bu Haji, cek. Dapatlah satu tangkai itu ada isi sekitar berapa biji rambutan lagi. Daunnya itu lagi. Apa marah-marah nih? Lu ngambil rambutan nih, ntar orang yang nyumpahin lu, ntar jadi sakit perut lu katanya. Gua lama orang minta kok. Gitu. Mau nggak? Nggak mau orang nyolong lu katanya. Udah, angkat sendiri nih rambutan. Sembari dari pintu sampai ke kontrakan habis tuh rambutan. Untungnya nggak gue kasih anak tuh, rambutan. kenapa memang? Ada masalah apa dia? Nah, disinilah mulai kejadiannya. Habis tuh makan rambutan sampai di rumah, itu hawa tuh dimulai beda. Ini kayaknya ada nggak beres. Mau ke dapur kayaknya takut. Padahal kita laki-laki dong. Masih gitu bisa takut ke dapur sih. Mau kencingnya takut. Sampai bangunin istri begitu malam. Mah, apaan? Gua mau kencing. Anterin gua dong. Apaan sih lu kayak cewek? Nggak tahu, aku takut banget ya. Itu kelihatan begitu kok. Anterin. Itu kencing. Perasaan tuh kayak ada yang merhatiin lagi. Masih rasa yang sama. Kayaknya berasa, kayaknya gimana sih, kita pernah ada yang merhatiin gimana sih? Kayak gimana gitu kalau kita yang merhatiin kan kita kayaknya ada yang merhatiin gue nih gitu. Ini berasa gitu kontak. Udah normal. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, pas malam keempat itu dapet petanda yang luar biasa. Nih baru kejadiannya di sini, baru tahu yang namanya makhluk astral tuh kayak apa. Pulang kerja capek-capek, memang dalam keadaan nggak normal, dalam keadaan mabuk. Habis minum di luar. Minum sama teman. Sampai ngoceh-ngoceh, aku lagi hamil, kamu minum mabuk, pulang ke rumah, bawel, pusing, tidur lah, terus itu kejadiannya nggak tahu jam berapa, yang pasti itu sudah lewat jam 12 malam, karena pulangnya itu kan jam 11 pas tidur, awalnya tuh ada suara petir gitu kenceng. Biar, wah ini mau hujan, normal dong, namanya mau hujan, keluar, anak bangun tuh, wah nangis kan masih kecil, anak nangis nu bangun nggak ada petir, udah diem, bapak mabok tuh, tidurin anak kan, setelah angin kenceng, tidur. Nah itu antara rep-repan sama sadar sama tidur campur jadi satu. Apa yang dilihat? Dari situ tuh Ki, langsung posisinya tuh gue pribadi bisa ngelihat anak-anak gue, bini gue, sampai gue ngeliat sendiri. Jadi badan gue tidur tapi gue di atas berdiri. Ya. Oke, terus tuh ini mulu gue.
Jadi gue ngeliat itu anakku tidur, bini gue itu ini gue lagi tidur. Aduh kemana ya? Tiba-tiba itu arahnya tuh langsung masuk sekelebat angin tuh kayak cepet banget lah. Set langsung posisinya di depan pohon rambutan. Anjing lagi tuh. Jadi seakan-akan ada di pohon rambutan itu lagi berdiri. Di pohon rambutan tadi yang tempat gue petik. Oke, terus? Nah, ini kayak cerita film, tapi ini kisah nyata yang gue alami. Sumpah demi Allah, nggak ada rezeki gue, haram kafir kalau gue bohong. Itu dari atas tuh, itu tuh angin kenceng tuh turun. Dari awal nggak jelas sampai jelas, turun ke bawah. Itu sampai jelas yang namanya kereta kencana, ke bawah. Kereta Kencana. ada kudanya, Ada juga putrinya. putri. Dia seorang putri, ya. Pakai baju warnanya hijau, pakai mahkota. Apa itu Ibu Ratu Pantai Selatan atau bagaimana? Kalau Itu menurut- kurang paham, awalnya nggak ngerti. Ya, oke. Itu nggak ngerti. Sampai dalam hati tuh, ini siapa dia? Kok kenapa gue dipanggil untuk nemuin dia? Gue nggak boleh takut. Gue manusia. Gue nggak boleh takut sama gini-gini. Nggak ada sejarahnya tuh setan makan orang. Itu prinsip gue pertama awal. Kita aja. Jadi banding nggak berani, walaupun dibilang takut, tapi tetap aja gue ya berani lah. Itu sampai turun di depan halaman rumah Bu Haji turun. Terus apa yang diomongin sama? Dia turun, dia bilang begini, kamu adalah orang yang paling beruntung. Dia bicara gitu. Jelas suaranya, mukanya cakep banget. Sekarang mukanya masih inget banget kayak gimana, cakep banget. Ya, terus? Wanginya minta ampun. Itu parfum nggak ada, punya parfum yang wangi, yang mau parfum Paris juga nggak ada. Wangi dia pokoknya, badannya wangi dia. Kenapa dia bisa ngomong, Bang Oi? Beruntung. Nah, soal itu nggak ngerti tujuannya, bagaimana dia ngomong tuh nggak ngerti. Dibilang paling beruntung. Dia cuma ngomong gitu aja. Nah, kamu adalah manusia yang paling beruntung yang bisa manggil saya ke sini secara pribadi. Lalu? Otomatis kita bingung dong, tanya dong, loh maksudnya apa ya? Saya nggak merasa kenal dengan kamu, saya nggak merasa manggil kamu. Kamu mau tahu alasannya kenapa? Kamu ingat pada hari apa kamu makan buah rambutan? Ya saya ingat. Itu buah itu punya saya. Kamu makan, terus saya merasa buah saya dimakan, saya datang ke sini. Dan saya tahu kamu dalam keadaan susah saat ini, saya akan bantu kamu. Kamu mau apa? Terus? Apa Sebutkan kamu mau apa? Apa yang Bang Oi bilang? Ya, saya simpel aja. Memang saya akuin saya memang lagi susah. Uang lah ya intinya. Susah dalam arti dan ekonomi lah ya. Karena posisi kita harus kita keluar dari rumah dengan keadaan apa adanya. Saya kasih kamu 1 lemari uang. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa tuh? Kamu punya anak 2 kan? Yang satu lagi dalam perut kamu. Kamu pilih salah satunya. Yang harus kamu bawa. Kamu tahu nggak depan tuh ada kali? Kali? Mau ngapain ada kali? Karena kali kan cetek segini. Kali kecil. Kamu bawa anak kamu ke situ, kamu lempar ke kali itu. Ini kisah nyata loh. Terus? Saya bilang begini, loh kenapa anak lempar saya? Udah kamu ikutin aja kalau kamu mau. Besok pagi saya kasih uang 1 lemari buat kamu. Kalau kurang kamu tinggal ngomong lagi. Kamu nggak pakai kontrak. Yang penting selagi anak kamu masih ada, kamu akan kaya terus. Jadi 3 anak ini sebagai jaminan. Udah, nggak cerita, saya bilang, saya nggak mau kayak gitu. Saya lebih baik saya miskin apa adanya daripada saya harus buang anak. Dari situ dia bilang dia mau ngasih saya apapun keinginan saya. Dia bilang saya nggak mau kalau emang korbanin anak. Udah, saking saya menolak keinginan dia, itu yang namanya wujudnya yang tadinya bagus,
tiba-tiba tahu nggak kayak rambut orang yang stroke, jigrik semua ke atas, jigrik semua. Itu dia marah, itu dari mulutnya tuh keluar kayak gini, kayak muncung buaya. Ini nyata, bukannya rekayasa, bukan cerita film, tapi kisah sendiri nyata. Itu kuat sendiri tuh giginya, panjang begini. Sampai dia bilang, kamu bikin saya murka, kamu bikin saya marah. Kamu tahu sanksinya? Udah manggil saya ke sini jauh-jauh, kamu nggak mau. Nanti kamu akan saya bawa. Oh, coba aja bisa kalau bawa. Saya tantang begitu, bukan saya takut, karena emang posisi saya udah terjepit gitu loh. Saya baca sebisa saya segala macam, saya baca ayatku segala macam, sampai daninya saya kebangun. Saya kaget, wah astagfirullahaladzim, ada apaan begini. Pas saya bangun tuh jam 3:30 pagi, mau azan subuh. Kata istri bilang, kamu kenapa? Apa karena pengaruh mabuk kamu ngomong ngigo-ngigo aw. Ah masa sih? Iya, kamu tuh aw ngomong sendiri. Sampai di rupanya istri itu ngasih saya bawang putih, bawang merah di sini. Kasih ke pipi supaya saya siuman. Makanya sampai saya kebangun, istighfar, saya coba dia bangun. Nah, di situ hujan udah mulai berhenti. Rupanya dalam posisi itu dalam posisi hujan. Nah, udah itu pagi normal. Saya kerja, pulang sore, mulai gelagat nggak beres. Saya penasaran, ini ada apa nih rumah ini? Ini nggak pakai ngimpi, nggak pakai cerita rep-repan. Saya keluar, tau nggak apa yang saya lihat? Apa tuh? Di atas rumah kontrakan itu tuh bukannya genteng, tapi itu buaya semuanya. Di atas rumah. Itu tuh mungkin kan, ini kan genteng begini, atasnya kan ada giniannya dong, aling-alingan genteng, ini genteng gitu kan. Itu udah tinggi semua buaya semua. Berjejer buaya semua, dari ujung ke ujung buaya semua. Saya bilang, ini ada apa nih? Astagfirullahaladzim. Saya istighfar, istri keluar. Yang sebelah pun keluar, mas kenapa mas? Istighfar mas. Astagfirullahaladzim, itu ada apa itu? Mending lagi bu saya. Ini udah nggak ada buaya nih, buaya apaan? Nggak ada macam-macam mas di sini. Hati-hati kalau ngomong. Jadi yang lihat Bang Oi sendiri. Istri nggak ngelihat, si ini nggak ngelihat. Saya masuk, saya udah ketakutan, muka saya pucat, udah nggak tahu bagaimana. Istri ngasih minum. Itu dikasih air hangat tuh, bagi saya dingin. Udah mau kok. Kamu kenapa? Aduh, astagfirullahaladzim. Kayaknya kita harus pindah dari sini. Ini udah petanda nggak bagus. Tapi saya bilang, kamu nggak malu sama mama udah pamit yang balik lagi. Kita belum ada 1 bulan di sini. Kalau kamu mau pindah, tapi pindah ke tempat lain. Cari dulu uang. Mau nggak mau kita sabar dong. Akhirnya nggak bisa putusin pindah dong. Udah kuatin. Hari berganti hari, pas 3 hari, 4 harinya, pagi-pagi mau bangun kaki nggak bisa bangun. Nih haram kafir, kaki nggak bisa bangun, lumpuh. Bangun badan bisa doang begini, kaki nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Sampai jangan bilang sama nyokap ya kalau lagi sakit, bilang wanti-wanti sama istri, tapi istri takut kalau kenapa-napa. Dia ngadu sama nyokap pulang ke rumah, bilangin bahwa saya lagi sakit. Datanglah ibu ke rumah, kamu kenapa? Sakit. Kenapa kayak kamu? Saya jalan. Kok bisa? Nggak tahu. Kamu ngelangkah apaan? Nggak tahu. Bukan ibu juga bisa. Ini pasti kamu ngelangkah apaan? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Udah, balurin apa segala macam, tetap nggak ada perubahan. Sampai dikerok, di sini sampai merah nih. Wah ini mah angin nih katanya, angin dikerok, sampai merah semua. Katanya nggak bisa. Tapi besoknya berapa hari kemudian sembuh tuh, bisa berdiri. Obat segala macam diminum udah nggak ada lagi. Sampai sisa uang koin punya anak jajan itu ada 4.500 perak. Lidah ini asam. Nggak mungkin kita ngerokok udah lebih sakit. Refleks, mah aku mau rujak, iya. Kamu punya uang nggak? Ada nih uang jajan anak-anak, uang gope-gopean. Udah coba jalan kaki dari mulai depan rumah sampai ke bawah ke kampung. Ini udah bisa jalan? Dipaksain tuh Ki, dipaksain. Jalan ke kampung, nggak ketemu, dekat lagi,
Sampai di depan tuh ada yang namanya tuh orang jualan rujak cingur. Kita nggak tahu rujak cingur, rujak apaan tuh Ki. Terus nggak tahu rujak. Cuma tanya, Pak, Bang tanya, di sini jual rujak ya? Rujak Mas, berapa seporsi? 12.000. Kok mahal amat? Rujak itu, rujak cingur apaan? Cingur rupanya itu sapi, mulut hidung, gigi sapi ya? Gigi sapi. Oh, bukan rujak ini yang saya mau. Pak, maaf, saya mau rujak buah. Oh, ini salah. Di sini kita jual rujak cingur. Jangan ke bawah lagi, muter kampung, dan ya ujung-ujungnya ketemu dekat samping lapangan bola tuh ada orang jualan rujak, ibu-ibu. Udah bawa anak. Ya sih Bu, saya mau beli rujak. Buat siapa? Mbak, itu buat suami saya. Lagi sakit ya? Sini Mas. Kenapa Mas? Lagi sakit. Iya, mukanya pucat amat, kasihan. Mau apa? Mau rujak. Tapi mohon maaf nih Bu, saya punya uang cuma 4.500, bisa. Oh nggak apa-apa kalau buat Mas mau sakit, bikinin rujak. Padahal kan rujak kan mungkin 4.500 mana bisa, paling nggak goceng lah ya. Paling 6.000, 10.000 gitu. Dibikinin banyak sama dia. Nah karena buat anak dikasih kerupuk nih. Ini buat anak nih, jadi Bu jangan Bu, nggak apa-apa buat anaknya, kasih kerupuk, kasih rujak. Nggak di mana Mas? Di rumah Bu Haji. Oh Bu Haji ini ya, oke. Udah nih bawa, selesai di jalan sembari makan. Singkat cerita dia makan tuh rujak, cuma makan jambu 1, bangkuang 1, sama pepaya 1. Itu kaki enteng loh, langsung beng. Ih, kok sembuh? Kok sembuh? Sampai ngomong sembuh sendiri. Ya Allah, kok sembuh? Gara-gara makan rujak tadi. Ajaib. Ajaib. Padahal makan obat segala macam nggak baik. Tapi rumah saking senangnya. Singkat cerita, begitu pas kerja ada kabar dari tetangga sebelah. Mas nggak datang ke rumah Bu Haji. Kenapa? Anaknya Bu Haji kan yang laki-laki kemarin kecelakaan di jalan tol. Jalan tol. Iya. Tabrakan Mas gitu. Oh tabrakan. Udah. Ah mau ziarah apa enggak ziarah? Katanya sih udah kamu ziarah aja deh. Nanti kita sama Kang Abu Haji. Datang ziarah ke rumah Bu Haji. Nah di kuburnya ini, di kuburnya itu di pekarangan rumah. Enggak dikubur di tempat pemakaman. Kubur situ. Assalamualaikum Bu Haji. Itu Bu Haji ngeliat saya tuh kayak orang sini semuanya sih. Apa Mas kemari? Bu Haji saya mau ini. Udah nggak usah, doain aja. Udah Mas mau pulang aja. Dia orang kesel gitu. Dosa saya apa ya? Sekarang sewot gitu. Nggak tahu dia ini ada yang ngasih tahu, berarti gara-gara apa? Nah, pada intinya di sini kita punya cerita. Saya dapat informasi dari si Mas yang kunci itu. Jadi si anaknya ini, si Bu Haji ini kecelakaan tabrakan di tol Jagorawi. Nggak tahu bagaimana, pokoknya tabrakan. Nah si Bu Haji ini katanya gara-gara yang ngontak di depan. Siapa orangnya sih Bang? Pokoknya gara-gara ngontak di depan. Loh, kok gitu sih? Jadi kita kan jadi saya tuh mikir, apa gara-gara yang kemarin saya nolak itu? Oh. Kesimpulan langsung saya berpikir, nggak saya sampai tanya Bu Haji, apa gara-gara saya nolak yang kemarin saya pengen bersekutu, disuruh bersekutu sama jin supaya saya bisa menjadi kaya raya. Gitu. Cuma saya nggak mau di situ. Nah, jadi penggantinya adalah anak Bu Haji. Nah, tetangga sebelah juga hilang anak tuh gara-gara itu. Oh, jadi intinya adalah pesugihan dia dengan cara orang-orang yang datang yang ngontrak, dia bantu, dia kasih keringanan, sewa segala macam, padahal tujuannya adalah untuk tumbal siluman buaya putih. Betul. Nah, ini kesimpulan saya katanya begitu karena kenapa? Karena saya lihat sendiri di atas kontrakan tuh buaya semua. Dan ratu yang saya datang itu adalah Ratu Buaya Putih. Karena dia pernah ngomong, saya adalah Ratu Buaya Putih. Jadi ya apapun keadaan kita dengan kondisi kita begini, kita syukurin aja deh. Yeah. Kalau kita mau kaya dengan cara begitu ya sebenarnya bisa aja.
saya harus berburu ke sana sini pun, kalau emang sudah waktu kemana saya kaya sendiri. Ya. Tanpa harus perantara siapa pun, karena saya sudah nggak tahu dengan cara begitu tiba-tiba saya manggil Ratu Buaya Putih untuk menjadi kaya. Padahal saya nggak gugup sama apa-apa loh. Makanya saya bilang udah, dengan perjalanan ini pengalaman pribadi saya yang saya coba kasih tahu ke Indra dengan Tomisa di rumah, bahwa dengan kondisi apapun kita terima aja deh. Karena sanksinya adalah kita begitu adalah anak. Tumbalnya adalah anak. Kita nanti terakhir. Kita terakhir. Anak dulu habisin. Karena di situ sudah ada penjelasan sama dia, selagi anakmu masih ada 3, kamu akan kaya. Otomatis terakhir kita. Nah, itu kesimpulan yang saya tarik. Saya bukan berarti so pintar, tapi emang itu yang saya tahu dari keterangan dari dari si Mas yang punya yang jaga kontrakan tadi, bilang katanya gara-gara saya anak Bu Haji itu sampai meninggal. Jadi yang diminta akhirnya anak dari Ibu Haji itu jadi tumbal siluman buaya putih. Gantinya saya.